Bagaimana peluang timnas kita menuju Piala Dunia dan seperti apa rakyat Indonesia memaknai sepak bola yang kini menjadi harapan bersama. Kita sudah bersama dengan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Selamat malam, Bung Joy. Selamat malam, Ibrahim. Bung Joy, kemarin Lebanon jadi ujian timnas dengan skema baru yang diterapkan. Artinya makin banyak ya game plan yang dimiliki Kluivert nantinya di round 4. Ya, sebetulnya kemarin kan pakai 4-3-3 itu sebetulnya tidak terlalu jauh berbeda sih dengan 3-4-3 atau 3-4-2-1 karena dua-duanya adalah sistem yang menyerang. Cuma memang formasi bertahan dengan 4 back sejajar dengan berbeda dengan 3 back center back. Jadi kemarin itu memang ada sedikit perbedaan dalam cara bertahan. Dan sayangnya kemarin tidak terlalu mendapatkan ujian ya dari Lebanon karena Lebanon lebih banyak bertahan, sementara Indonesia lebih banyak menyerang, menguasai, mendominasi permainan. Sayangnya memang di sepertiga akhir peluang-peluang yang didapatkan belum terlalu clean, belum terlalu bersih, sehingga kemudian apa yang dilakukan oleh para pemain, terutama pemain depan, menurut saya memang kurang kreatif, kurang klinikal ya dalam menyelesaikan serangan. Tapi overall sih dengan penguasaan bola yang sangat bagus, yang hanya boleh diperbaiki atau harus diperbaiki adalah dalam cara mereka mencari peluang dan klinikal yang lebih penyelesaian akhir yang lebih tajam, lebih klinikal supaya Indonesia bisa mendapatkan gol. Dan ini ujian untuk tim yang bertahan. Tapi nanti di Arab Saudi Indonesia ujiannya lain lagi karena yang dihadapi adalah tuan rumah Arab Saudi dan Irak yang punya profil permainan sebetulnya hampir sama dengan Indonesia. Jadi mungkin ini harus diperhatikan juga oleh Kluivert dan kawan-kawan karena situasinya akan berbeda nanti main di Arab Saudi, melawan Arab Saudi dan melawan Irak. Ini akan sangat berbeda dengan pertandingan melawan Lebanon. Kalau bicara soal Arab Saudi ya tentu kita tahu bagaimana provokasi yang sering dilakukan. Tapi bicara soal penampilan pemain yang baru bergabung ada Mauro dan juga Miliano. Ini cukup jadi solusi untuk menambal masih kondisinya belum pulihnya Ole, Bung Joy. Ya ini sejak Ole belum bergabung memang problem terbesar dari tim Indonesia adalah di lini depan. Karena kan Rafael Struijk juga bukan seorang striker murni. Striker murni yang dipunyai Indonesia juga tidak tajam. Ada Ramadan Sananta, ada Hoki Caraka. Kedatangan Ole Romeni itu sebetulnya merupakan missing link ya, keping yang hilang. Sayangnya dia cedera. Mudah-mudahan nanti Oktober dia sudah bisa pulih karena menurut saya Mauro belum terlalu bisa tune in ya. Dia baru bergabung, demikian juga Adrian belum bisa tune in karena secara keseluruhan menurut saya timnya Kluivert ini juga belum 100% bisa chemistry-nya bisa terjalin. Dan ini yang menjadi PR besar, masih ada waktu kurang lebih bersih 3 minggu. Mudah-mudahan sih bisa diperbaiki ya, yang sayangnya waktu berkumpulnya sangat-sangat minimalis. Ya ini yang menjadi concern saya, tapi mudah-mudahan sih dalam pertemuan-pertemuan berikutnya mungkin ada 1 minggu sebelum pertandingan mereka bisa bertemu, chemistry-nya bisa dijalin lagi ya. Meskipun saya ragu tapi ada optimisme lah, bisa jauh lebih baik ketika nanti terutama menghadapi Arab Saudi dan Irak, karena itu adalah harus menang ya untuk bisa lolos langsung. Tapi kalaupun tidak harus jadi runner up misalnya, ya masih ada waktu untuk ke putaran kelima dan saya rasa akan sangat lebih berat ya daripada di putaran keempat. Oke, ini semua jadi panjang nih, Bung Joy. Bagaimana deg-degannya kita dari tahun kemarin sampai tahun ini. Bagaimana Anda melihat soal supporter kita bersatu dengan satu harapan timnas lolos Piala Dunia, Bung Joy? Ya di seluruh dunia yang namanya sepak bola itu mempersatukan sebuah bangsa ya. Bahkan bangsa yang berperang pun bisa bersatu nonton sepak bola bersama dan itu terjadi di Timur Tengah. Ketika Piala Dunia tidak ada perang di Timur Tengah, tidak ada, mereka bersatu di kedai minum bersama, nonton sepak bola bersama. Dan di Indonesia ini ya sudah lama lah kan publik sepak bola ini bersatu dalam on behalf timnas gitu ya. Nah kalau sudah timnas semuanya bersatu, tidak ada lagi terpecah-pecah. Dan ini memang melambangkan sepak bola ini memang olahraga yang sangat merakyat, bisa mempersatukan. Tidak ada supporter A, supporter B, semuanya supporter timnas. Jadi memang kalau mendapatkan perhatian lebih, meskipun saya sering protes ya kenapa sih sepak bola jadi anak emas gitu. Tapi kan memang ya bagaimanapun juga sepak bola adalah olahraga yang sangat merakyat.
bisa merangkul semua golongan, semua lapisan masyarakat. Jadi ya saya harus memaklumi juga meskipun saya terus tetap protes ya karena Republik Indonesia ini kan tidak hanya sepak bola, banyak sekali cabang olahraga yang yang dimainkan juga oleh rakyat Indonesia dan itu butuh perhatian dari pemerintah dan para politikus. Saya kira harus adil juga. Tapi sepak bola sekarang sedang menjadi anak emas, mudah-mudahan terus bisa menjadi pemicu persatuan Indonesia yang ya saya kira dalam tahun-tahun ke depan sangat dibutuhkan. Bahkan tidak hanya senior di kelompok umur U23, U20, U17 juga sekarang ternyata levelnya targetnya udah dunia, Asia bahkan dunia ya, Bung Joy. Ya, kalau level dunia sih belum, tapi level Asia kita sudah mulai disegani. Kalau kelompok umur kan sebetulnya di level Asia Tenggara kita sering juara. Di level U23 kita pernah mengalahkan Yordania dengan permainan yang sangat cantik. Kita nyaris ke Olimpiade. Jadi sebetulnya level permainan di kelompok umur pun sudah meningkat. Jadi ini memang momentum harus betul-betul dimanfaatkan. Tapi di kelompok senior memang ada harapan yang begitu tinggi, meskipun juga harus siap-siap karena yang kita hadapi adalah Arab Saudi. Kita main di Arab Saudi, Irak juga kita tidak pernah menang lawan Irak. Arab Saudi, Indonesia pernah jarang sekali menang, terakhir justru menang. Jadi memang harapannya tinggi untuk bisa meraih poin penuh lawan Arab Saudi dan mudah-mudahan bisa meraih poin penuh juga melawan Irak nanti di putaran 4. Dan Kompas TV juga tentu akan mengawal bagaimana perjuangan timnas yang semoga saja bisa tembus Piala Dunia ya Bung Joy. Di 14 tahun Kompas TV ini Bung Joy. Ya, saya harus mengucapkan selamat ulang tahun dulu ya. Kompas TV semoga terus berjaya dan terus bisa mengawal bukan saja persepak bola nasional tapi juga persatuan Indonesia secara umum. Jadi saya berharap, saya juga alumni Kompas, jadi harapan itu terus melambung, kebanggaan saya tetap kepada atas nama Kompas, Kompas TV, Kompas, seluruh keluarga besar Kompas. Mudah-mudahan bisa menjaga persatuan Indonesia terus-menerus seperti para pendiri kita, Pak Oyong, Pak Yakob, semuanya harus bangga dengan itu. Terima kasih Bung Joy untuk waktunya di Kompas Malam hari ini. Sehat selalu Bung Joy.